Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, aku Fadila Sabu'a Alaika Aliyah dengan NIM 2005121408 dari kelas Sistem Informasi 2020B akan jelasin materi tentang Address Resolution Protocol. Disimak ya penjelasanku. Nah, pada materi kali ini aku bakalan bagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama, apa sih pengertian dari Address Resolution Protocol? Penjelasannya, serta ada hubungan apa dengan MAC address. Yang kedua, fungsi dan peran Address Resolution Protocol di dalam jaringan. Yang ketiga, bagaimana sih cara kerja Address Resolution Protocol? Dan yang keempat, simulasi Address Resolution Protocol jika gunain aplikasi. Simak ya. Pada dasarnya, suatu data itu biasa dikirim melalui Ethernet card di dalam jaringan lokal. Agar bisa saling berkomunikasi, Ethernet card itu gunain MAC address yang besarnya 48 bit dan di dalam setiap Ethernet card itu punya MAC address yang berbeda-beda. Nah, pada saat mau ngirimin data ke komputer dengan IP tertentu, suatu host pada jaringan Ethernet perlu mengetahui nih di atas Ethernet address yang manakah tempat IP tersebut terletak. Untuk keperluan pemetaan IP address dengan Ethernet address ini digunakanlah yang namanya protokol ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, protokol ini itu bekerja di layer 2, yakni pada data link layer. Fungsi dari ARP sendiri itu sebagai protokol untuk mencari tahu dan memberitahu MAC address-nya suatu komputer. Nah, bagi yang belum tahu, MAC address itu merupakan sebuah alamat yang berukuran 48 bit yang dimiliki oleh suatu network interface, baik itu LAN adapter, wireless adapter, dan sebagainya. Dan perlu diingat bahwa MAC address ini dimiliki oleh setiap network interface, bukan pada setiap komputer. Karena itu, jika komputer kita copot dari network interface-nya, maka komputer tersebut tidaklah memiliki MAC address lagi. Sebaliknya, jika suatu komputer punya 2 NEC atau LAN adapter misalnya nih, dan 1 wireless adapter, maka komputer tersebut punya 3 MAC address. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, sebenarnya komputer itu berkomunikasi dengan gunain MAC address atau IP address sih. Jadi gini, komputer pada dasarnya itu berkomunikasi menggunakan IP address. Namun untuk tahu siapa pemilik dari IP address tersebut, perlu sebuah identitas yang unik, yakni MAC address-nya. Selain MAC address itu bersifat unik, antara perangkat yang satu dan yang lainnya itu pasti berbeda. Jadi penulisan MAC address ini gunain bilangan heksadesimal. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja peranan dari protokol ARP ini. Oleh karena itu, aku bakal jabarin sedikit apa saja fungsi serta peran dari protokol ARP. Yang pertama, peran protokol ARP terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan itu sangat penting. Setiap host
yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN akan saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik, yakni MAC address, dan tidak menggunakan alamat logis, yakni IP address. Yang kedua, dikatakan pada poin nomor 1 bahwa setiap host yang berkomunikasi itu gunain alamat fisik atau MAC address. Jadi mau tidak mau setiap sebuah host yang ingin berkomunikasi dengan host lain harus mengetahui MAC address yang dimiliki oleh host tujuannya tersebut. Lalu bagaimana sih sebuah host bisa dapetin informasi mengenai MAC address dari host tujuannya? Nah, jawabannya adalah pada tahap transfer data. Sebelum sebuah data diberikan MAC address, terlebih dahulu data tersebut akan diberikan alamat logis berupa IP address. Nah, IP address ini yang akan ditambahin merupakan IP address dari host pengirim dan host penerima. Baru kemudian menentukan alamat fisik atau MAC address dari host tujuan. Nah, apabila belum diketahui alamat fisiknya, mau tidak mau harus dicari terlebih dahulu. Disinilah peran protokol ARP dengan memanfaatkan informasi IP address host tujuan yang ada, maka host pengirim melakukan pencarian dengan menugaskan protokol ARP. Selanjutnya adalah cara kerja dari ARP. Jika host ingin berkomunikasi dengan IP host tertentu, maka komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka akan melakukan ARP request. Selanjutnya adalah PC1 dengan IP 192.168.1.1 yang merupakan sumber ingin mengirimkan pesan ke PC3 dengan IP 192.168.1.3 yakni alamat IP tujuan, maka PC1 akan mengirimkan ARP request secara broadcast, akan tetapi hanya PC3 yang akan mengambil ARP request-nya, karena PC2 merasa IP tersebut bukan miliknya. Kemudian PC3 akan mengirimkan balik ARP reply-nya beserta MAC address-nya. Setelah itu pada ARP tabel PC1 dan PC2 sudah terisi mapping IP dan MAC masing-masing lawannya. Simulasi mengenai ARP ini akan langsung kita praktekkan menggunakan aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Di sini aku bakal taruh PC sebanyak 3 buah. Nah, selanjutnya aku bakal taruh switch yang ini. Kita masukin ke dalam sini. Setelah itu aku bakal tambahin kabel sebagai penghubung. Pilih kabel fast internet dan hubungkan ke switch pada setiap PC satu-satu. Dan aku bakalan ubah namanya jadi PC3, PC2, dan PC1. Setelah itu aku bakal nambahin IP address dengan cara kita masuk ke desktop, terus pilih IP configuration dan pilih IP address. Ketik IP address-nya PC1 192.168.1.1, lalu kita enter. Lalu lakukan hal yang sama pada PC2, yakni IP address-nya 192.168.1.2 dan lakukan hal yang sama pada PC3.
yakni IP address-nya 192.168.1.3. Enter. Oke, kita silang. Nah, selanjutnya kita melakukan cek pada command prompt dengan menuliskan arp min a untuk mengecek apakah ada arp-nya, dan ternyata arp-nya belum tersedia ya, invalid command. Selanjutnya kita juga bakal ngecek pada PC 2 arp-nya ada atau enggak, arp min a, dan ternyata belum ada ya. Lanjut, kita juga akan melakukan hal tersebut pada PC 3 arp min a, enter. Arp-nya juga belum ada. Nah, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengklik simulasi show along, edit filter, centang arp, terus kirim pesan dari PC1 ke PC3, tunggu, kita pencet next untuk mengirim pesannya. Nah, dapat dilihat bahwa PC2 tidak menerima pesan karena alamat IP dari PC2 bukan alamat yang dituju, jadi hanya PC3 yang menerimanya. Dan PC3 akan mereply dan kembali ke PC1. Dan kita cek apakah ARP pada PC1 udah ada. Nah, di sini tertera udah ada ya ARP-nya. Kita cek juga PC2 ARP min A, enter. Nah, belum ada nih. Karena apa? Karena bukan alamat yang dituju. Selanjutnya PC3, kita cek ada ARP-nya atau enggak. ARP min A, enter. Nah, ada kan ARP-nya karena alamat yang dituju. Begitu. Nah, cukup sampai sekian materi dari Address Resolution Protocol. Bila ada salah kata dan kurangnya, aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.